Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dan kami bisa menghirup kembali udara yang segar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami supaya firman ini kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu Only One Gospel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen di Galatia sedang mengalami goncangan mengenai iman mereka kepada Yesus Kristus. Hal itu disebabkan oleh karena adanya pengaruh dari orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang datang dari Yerusalem, di mana mereka memberitakan bahwa untuk memperoleh pembenaran tidak cukup dengan beriman saja, namun harus ditambahkan dengan menaati Injil yang lain. Dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 7, seorang penulis Limbaugh menjelaskan bahwa Injil lain yang dimaksud adalah Taurat Yahudi, sehingga orang-orang Kristen Yahudi memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk menaati Taurat agar mendapat pembenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Galatia sebenarnya telah mengenal Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil. Namun seiring berjalannya waktu, fokus mereka beralih pada Injil palsu. Kondisi ini membuat Paulus marah sekaligus heran mengapa jemaat Galatia lekas berbalik dari Kristus dan mengikuti Injil yang lain. Paulus merasa bertanggung jawab untuk menasihati mereka, karena Injil palsu tersebut bukanlah Injil yang sejati. Itu hanyalah tipu daya iblis untuk mengacaukan iman orang percaya. Iblis berusaha memutarbalikkan Injil Kristus yang telah bertumbuh dalam jemaat. Iblis selalu tidak menyukai apa yang baik. Ia akan selalu berusaha menghancurkan segala jenis kebaikan, seperti iman orang percaya. Iblis selalu mengupayakan kehancuran fondasi iman kita. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan Injil palsu. Karena itu, Paulus dengan tegas mengutuk siapa saja yang menyebarkan Injil yang berbeda dari Injil Kristus. Jadi, dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 7, Paulus menjelaskan bahwa Injil adalah kasih karunia Kristus. Allah sendiri yang berinisiatif memanggil orang-orang untuk percaya kepada Kristus. Inti daripada Injil adalah berita tentang Kristus, yang adalah Allah sendiri telah datang ke dunia, mati untuk mengorbankan dirinya sebagai tebusan atas dosa manusia, sehingga setiap orang yang telah dipanggil dan percaya kepadanya memperoleh keselamatan yang sempurna. Paulus melihat bahwa keselamatan melalui kasih karunia inilah yang sedang ditinggalkan oleh orang-orang Kristen Galatia dan sedang menerima ajaran yang berbeda yang Paulus sebut sebagai Injil lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berusaha mempertahankan keutuhan iman jemaat di Galatia, tetapi mereka tidak mau berbalik. Paulus sadar bahwa
Ia hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Paulus menyerahkan keputusan penuh kepada jemaat Galatia, karena nanti merekalah yang menanggung akibat atas keputusan apapun yang diambil. Injil palsu bekerja dengan sangat halus. Ia akan berusaha memanipulasi iman orang percaya agar lari dari anugerah keselamatan Yesus Kristus. Dalam konteks Paulus, Injil palsu itu adalah perkara sunat dan tidak bersunat sebagai lambang keselamatan. Jemaat Galatia dibuat percaya bahwa tradisi keagamaan adalah sarana keselamatan. Bapak Ibu, mari kita sebagai umat yang percaya, umat yang mengandalkan Tuhan, mari fokus dan iman kita hanya tertuju kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah Allah satu-satunya penyelamat hidup kita. Pertanyaannya sekarang, apa Injil palsu yang sedang menggerogoti iman kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur berterima kasih atas anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapa, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang sudah kami renungkan bukan begitu berlalu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan bimbing. Saat ini kembali lagi kami akan menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan bimbing. Apapun yang kami kerjakan, biarlah hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.